Dan hari ini kita akan melihat siapa Yesus itu dan bagaimana peristiwa kelahirannya. Mari kita buka dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 hingga dengan ayatnya yang ke-20. Dengan segala hormat, saya jemput kita semua berdiri bersama-sama. Saya akan membaca mengawali dengan ayatnya yang ke-8 dan saudara ayatnya yang ke-9 dan seterusnya. Kita bergantian untuk membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Sekali lagi, Injil Lukas pasalnya yang kedua. Saya mulai dengan ayatnya yang ke-8. Saudara baca mulai ayatnya yang ke-9. Saya pastikan saudara sudah mendapatkannya. Haleluya. Nah, sepertinya masih ada yang masih mencari, ya, sampai semua sudah dapat supaya berkatnya kita semua sama, ya. Saya tidak mau ada yang mendapat berkat lebih, sedangkan yang lain tidak mendapat yang lebih. Haleluya. Ya, rupanya sudah siap. Saya mulai dengan ayatnya yang ke-8 dengan perikop gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada gembala-gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka mengatakan apa yang dikatakan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan oleh gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala kata itu dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20 kita bersama-sama, 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pembacaan kita, saya memberi tema diawali dengan rasa takut, tetapi diakhiri dengan sukacita atau kemenangan. Kita sudah membaca tadi bahwa ada kata takut ketika gembala-gembala mendapat suatu kabar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam pembacaan kita bahwa ada sekumpulan gembala-gembala pada peristiwa kelahiran Yesus. Mereka sedang mengembalakan biasa kambing dan domba, dan pada waktu itu mereka rupanya juga ada di padang. Dan dalam cerita atau dalam pembacaan kita tadi, ya, sebagaimana di dalam Alkitab berkata, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka, dan pada waktu malam tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan
bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Yang saya ingin sampaikan di sini begini. Mungkin peristiwa yang dialami oleh gembala-gembala mengenai ada semacam sinar, ada cahaya. Kemungkinan ini adalah pengalaman pertama dari gembala-gembala. Yang artinya sebelumnya gembala-gembala belum mengalami pengalaman seperti ini. Jadi ada kewajaran kalau ada ketakutan, ya. Sama halnya dengan kita, ada sesuatu peristiwa yang baru kali itu kita alami dan fenomena itu menurut kita sesuatu yang di luar kemampuan, di luar akal kita, itu membuat kita antara apa ya saudara? Di antara senang tapi juga ada takut itu. Apa itu saudara? Nah, saya percaya juga pada waktu itu gembala-gembala seperti itu, ya. Ini merupakan mungkin pengalaman pertama dari gembala-gembala untuk apa? Melihat ada satu fenomena, ada satu suasana yang beda yang selama ini mereka belum pernah jumpa. Dan dalam firman Tuhan berkata begini, lalu di tengah-tengah ketakutan ya, kepanikan, keterkejutan daripada gembala-gembala, lalu ayat 10 berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Nah, artinya memang gembala-gembala waktu itu secara manusia sedang diliputi perasaan takut. Sekali lagi, perasaan takut. Ada penasaran, ada keterkejutan dengan satu fenomena yang langka, yang mungkin saya bisa katakan mungkin baru kali itu mereka mengalami hal ini. Jadi wajar saudara, ya. Coba saudara, misalkan ya, ada di kebun, ada tiba-tiba di malam tiba-tiba ada cahaya, kita kaget, ya. Apalagi sebelumnya tidak diberitahukan. Lain halnya siap-siap ya, jam sekian kita akan diberikan kejutan. Kita udah, kira apa yang mau terjadi ya. Ya. Apalagi kalau saya melihat fenomena belakang ini, kalau ada yang ulang tahun, banyak orang membuat surprise untuk membuat si berulang tahun ini ada kaget ya. Nah, kami di sini sudah banyak pengalaman ya, banyak yang sampai kapan hari itu tetangga ya sedikit agak curiga karena ada orang suka rupanya mau datang ke sini untuk membuat surprise. Kenapa ini? Enggak, suka ya. Nah, itu untuk apa? Membuat keterkejutan supaya yang berulang tahun kaget mungkin ya, dan ya pasti kaget lah tiba-tiba teriak-teriak depan nyanyi ada apa saudara kita gitu. Nah, gembala-gembala juga begitu. Ada keterkejutan, tetapi di tengah-tengah ketakutan kita lihat dan kita perhatikan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Artinya begini, di tengah-tengah ketakutan para gembala-gembala di malam hari, pada waktu itu rupanya ada kabar baik, ada berita baik yang pada waktu itu dibawa oleh malaikat, disampaikan oleh malaikat kepada para gembala-gembala yang ada di padang, bahwa seperti yang sudah kita baca tadi, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selalu kita berkata begini, biarlah pada waktu hari Natal, biarlah Yesus lahir juga dalam kehidupan kita. Karena memang ini yang paling penting. Ya. Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Kita sekarang tinggal memperingatkan saja bahwa pernah ada seorang bayi yang bernama Yesus yang pernah lahir di tengah-tengah dunia ini. Tetapi untuk sekarang, betul kata, apakah Yesus hari ini lahir dalam setiap pribadi kita? Karena itu yang paling penting. Nah, saudara-saudara, firman Allah berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 2 minggu yang lalu, atau tepatnya pada tanggal 5, berarti sudah bukan 2 minggu lalu ya, saya membawakan firman Tuhan dari Injil Matius 1 ayat 1 tentang silsilah Yesus Kristus. Alkitab berkata bahwa bicara tentang silsilah Yesus Kristus. Ya, di situ jelas firman Tuhan berkata bahwa inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud,
anak Abraham. Dan saya sudah menjelaskan dalam khotbah saya bahwa silsilah Yesus Kristus diambil dari dua tokoh besar ini, yaitu Daud dan Abraham. Dan saya sudah menjelaskan kenapa dua tokoh ini disebut di awal perjanjian baru, yaitu Injil Matius 1 ayat 1. Bahwa silsilah Yesus Kristus, garis keturunan Yesus diambil dari dua tokoh besar, yaitu Daud dan Abraham. Dan itu saya sudah jelaskan panjang lebar, bahwa Daud adalah berbicara tentang bagaimana bahwa tahta yang diberikan kepada Yesus dan turun-temurun kepada keturunan Daud. Sedangkan Abraham, kita sudah melihat, adalah merupakan janji berkat Tuhan. Dan Alkitab berkata, kita yang adalah keturunan Abraham juga berhak menerima janji-janji Allah. Nah, Yesus Kristus diambil dari dua tokoh besar, garis keturunan. Dan saya juga sudah katakan, kenapa di Injil-Injil yang lain tidak ada penegasan untuk mencatut soal ini, mengenai pentingnya silsilah ini. Kenapa, saudara? Karena saya sudah katakan begini, keempat Injil, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu ada spesifikasinya, ada kekhususan. Kekhususan yang bagaimana? Kalau kita melihat keempat Injil ini, seolah-olah kita membaca itu seolah-olah semua sama. Tapi secara spesifikasi ada. Bagi mereka yang sudah cukup mendalami pasti tahu. Injil Matius secara spesifikasi itu ditujukan kepada bangsa Yahudi. Injil Matius. Dan kalau Injil Markus itu ditujukan kepada Roma, bangsa Roma. Dan kalau Injil Lukas ditujukan kepada bangsa Yunani. Sedangkan Injil Yohanes itu ditujukan kepada secara umum gereja Tuhan. Kalau bicara gereja, bangsa apa saja. Tapi khusus Injil Matius itu ditujukan kepada bangsa Yahudi. Maka daripada itu, oleh pimpinan kuasa Roh Kudus, Injil Matius harus menjelaskan hal ini. Kenapa? Ini penting. Bagi kita mungkin orang yang tinggal di Indonesia, kita tidak pusingkan hal itu. Yang penting Yesus adalah Tuhan. Itu bagi kita. Tapi bagi orang Yahudi, ini bukan masalah sepele. Kita perlu ingat bahwa Yusuf dan Maria, mereka bukanlah orang yang istilahnya seperti kebiasaan pada umumnya orang menikah, ya mau saja ya, sudah tahu kalau sudah menikah dan firman Tuhan berkata mereka akan secara biologis ya ada hubungan secara biologis, baru itu memiliki keturunan. Itu manusia pada umumnya. Tetapi untuk persoalan atau kasus ini berbeda. Dan kita semua tahu bahwa Yusuf dan Maria pada waktu itu, kalau istilah kita di Indonesia umumnya mengatakan masih berpacaran. Ya. Orang Manado bilang masih batonak kok doang. Siapa itu? Si Yusuf dan Maria batonak doang, masih berpacaran. Nah, pada waktu mereka masih berpacaran, tiba-tiba kita tahu bersama bahwa mengandunglah Maria menurut Alkitab dari kuasa benih, dari kuasa Roh Kudus. Dan inilah yang menjadi persoalan, sehingga Injil Matius perlu memberikan penegasan. Ingat, Yesus juga secara hukum harus diakui. Orang Yahudi itu ketat dengan adat istiadat. Maka Yesus juga istilahnya secara hukum, secara adat istiadat harus jelas. Saya salut juga dengan orang-orang kita dari Sumatera. Mereka itu kalau sudah bicara keturunan, kalau orang Sumatera ya, saya tahu ya, itu persoalan
keturunan itu harus jelas ya. Dari ini silsilahnya maksudnya. Hukumnya silsilah. Nah, Yesus juga harus begitu secara hukum. Makanya secara hukum Yusuf yang adalah garis keturunan daripada Daud, maka Yesus juga dimasukkan ke garis keturunan, yaitu keturunan Daud. Itu secara hukum. Sebab apa? Sebab supaya Yesus di tengah-tengah orang Yahudi, dia diakui sah secara hukum orang Yahudi bahwa dia adalah garis keturunan daripada Daud. Makanya di lain tidak dipersoalkan, tapi di Matius karena secara spesifik ini ditujukan kepada orang Yahudi, itu Injil Matius. Begitu. Nah, saya balik ke Injil Lukas. Hari ini telah lahir bagi juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Hal yang saya lihat dalam ayat ini, ketika gembala-gembala menerima informasi, mendapat kabar, mendapat berita tentang peristiwa lahirnya Sang Juru Selamat Yesus Kristus, gembala-gembala begitu meresponnya dengan luar biasa. Mereka tidak berdiam diri ketika mendapat berita itu. Tapi ketika mereka menerima berita itu, mereka berusaha mencari gimanakah yang dikatakan oleh malaikat, dikatakan Tuhan melalui para malaikat bahwa Yesus sudah lahir. Dan Alkitab tadi berkata, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita, tentu lewat perantaraan para malaikat. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Alkitab berkata, ketika mereka mendengar, mereka merespon. Dan kita lihat ayat 16, respon mereka luar biasa. Mereka langsung cepat-cepat, ya, langsung bergegas ke saya. Mari kita, ya. Ini adalah satu tindakan. Di hari Natal ini, Tuhan juga mau kita ada respon yang baik, ada respon yang positif seperti para gembala-gembala. Ketika kita mendengar berita sorga, ketika kita mendengar berita Natal, mari kita memberikan respon yang terbaik untuk berita Natal itu. Dan Alkitab berkata mereka berusaha untuk mencari di manakah bayi, seperti ketika orang Majus juga yang diceritakan di Injil Matius. Mereka berusaha untuk mencari di mana, sebagaimana yang disampaikan kepada mereka raja yang baru lahir itu. Mereka terus berusaha dan kata para orang Majus, kami mau datang dan kami akan menyembah dia. Saudara, ketika kita berusaha untuk mencari di mana Yesus, ingat tujuan kita jangan salah. Biarlah tujuan kita seperti para malaikat. Maaf, saya harus katakan ini mungkin di sini tidak ada, ya. Mungkin di tempat yang lain. Jangan engkau mencari Yesus karena hari ini engkau baju baru, karena engkau sepatu baru, karena engkau rambut baru, karena yang di kakimu baru, di lehermu baru, di telingamu baru. Jangan. Tapi engkau mencari Yesus seperti orang Majus. Kamu mau datang menyembah dia. Itu tujuan yang baik dan benar. Hari Minggu saya katakan begini. Kalau nggak salah di waktu Natal ya, tanggal 19, saya katakan begini. Sentral daripada Natal dan ibadah itu adalah Yesus. Jangan sampai meleset dan jangan sampai salah sasaran. Fokus kita, tujuan utama kita dalam ibadah dan dalam perayaan Natal itu adalah Yesus. Jangan sampai ada
di depan ini, itu menjadi sentral, jangan sampai. Dan tegas saya katakan hari ini, seringkali banyak hamba-hamba Tuhan bercuak-cuak berkhotbah, perpuluhan itu milik Tuhan. Tapi saya katakan bukan hanya perpuluhan. Ingat, pujian adalah milik Tuhan, kemuliaan adalah milik Tuhan. Seringkali banyak orang salah, cuma ingat perpuluhan milik Tuhan. Ingat, pujian itu milik Tuhan, kemuliaan itu milik Tuhan, yang tidak boleh kita ambil. Makanya saya tegaskan, saya banyak kali menghadiri acara-acara Natal belakangan ini sudah sangat berbeda dengan berapa puluh tahun yang lalu. Kalau beberapa puluh tahun yang lalu soal mati lampu karena pemasangan lilin itu biasa, tapi belakangan ini bergeser, saudara. Ya, maaf, mungkin juga saudara punya pendapat yang sama dan juga pernah mengalami hal yang sama. Maaf, dan itu sudah beberapa tempat saya hadiri. Kadang-kadang kita yang duduk di bawah sebagai jemaat, maaf, seperti nonton bioskop. Saudara setuju apa tidak setuju? Tapi saya alami itu. Kita seperti nonton bioskop. Kita seperti nonton bioskop, sudah digelapin, cuma di depan semua orang-orang tunggu. Dan saudara, saya mau katakan kadang-kadang saya tidak lagi merasakan hadirat Allah. Celebration-nya ini dikemas begitu luar biasa, tapi saya katakan saya tidak merasakan ada hadirat Allah dalam ruangan ini. Bukan lagi Yesus yang menjadi sentral. Kadang-kadang gereja mau menunjukkan ini loh kami. Maaf saudara, saya banyak kali ini loh gereja kami, biar tahu aja. Ini loh pemain musik kami, ini loh pemain tamborin kami, ini loh pelayan-pelayan kami. Hebat gak? Gereja tidak sadar itu, saudara. Saya tidak takut ngomong ini. Seandainya pimpinan gereja tidak dengar ini. Saya banyak alami, saudara. Suasana hadirat Allah sudah tidak terasa, sudah tertutup dengan hal-hal yang bagi saya kurang penting. Karena kan kita datang ibadah, kita ingin rasa ada sukacita dari seperti pujian dan berkata, sukacita sorga. Sukacita sorga itu tidak terasa kalau tidak ada hadirat Allah. Sukacita sorga hanya kita rasa kalau benar-benar hadirat Allah, baru kita rasa sukacita sorga. Tapi kalau yang hanya tampil itu hanya mempertunjukkan kebolehan, maaf, kita tidak akan pernah rasa hadirat Allah. Saya percaya juga saudara seringkali pernah menghadapi atau menghadiri acara-acara seperti ini. Bahkan pernah saya saksikan kepada saudara, saya belum hamba Tuhan seperti sekarang masih sekolah di satu tempat, di satu gedung besar di Jakarta. Kampus kami diundang untuk menghadiri suatu perayaan besar. Dan memang pada waktu itu kebetulan berbicaranya juga adalah pimpinan sekolah kami, yaitu yang sudah dipanggil Tuhan sekarang, yaitu Bapak Pendeta J. Awardato. Tahu kan sudah, sebelum beliau naik ke kemimpaan untuk berkhotbah, diselingi dengan satu pujian. Lalu tahu nggak sudah dalam ruangan ini, gelap ya, karena kan sudah bermain lighting sudah. Tiba-tiba muncullah si penyanyi. Waktu dia diam, nggak ada apa, nggak ada perasaan apa-apa, dan tidak ada pemandangan yang aneh waktu itu. Tapi ketika musik mulai dan dia mulai bergerak dan alunkan lagu, maaf saudara, mungkin kalau di sini kebetulan apa ada tukang jahit, saya tidak mempromosikan tapi memang Mama Guru. Tapi mungkin kalau waktu itu Ibu Mei yang jahit, saya akan protes Ibu Mei. Maaf Ibu Mei, kenapa belum selesai juga dikasih di bajunya? Kira-kira itu aja gambarannya. Di depan hamba-hamba Tuhan. Sekarang saya tanya, itu mempermuliakan nama Tuhan kira-kira atau bagaimana? Sudah ada yang menjawab, saya tidak bisa menjawab itu. Sudah, kita harus bedakan, ya, memperingati hari apa namanya, hari jadi desa, hari jadi apalah. Tapi kalau sudah bicara Natal, ingat bahwa Yesus datang. Lalu tadi pujian kita, Sang Penebus dosa. Perayaan Natal bukan hanya sebagai kita memperlihatkan, bukan saudara, tapi kita harus juga nikmati Tuhan dalam hidup kita. Kita harus menikmati Yesus. Ngapain kita membuang dana besar-besar, tapi Natal itu malah kadang-kadang akhirnya ribut.
Nggak ada yang mengalami Yesus. Dana berjuta-juta, bahkan mungkin ada yang ratusan juta karena mungkin dengan kapasitas yang besar. Tapi apa artinya orang mengeluarkan ratusan juta, tapi tidak ada sedikit pun dampak dari ratusan juta itu dalam setiap kehidupan jemaat. Karena Natal itu sebetulnya adalah apa, saudara? Kita menikmati sesuatu dalam Natal itu. Kita menikmati kehadiran Kristus dalam suasana Natal seperti ini. Itu Natal. Terus panjang lagi. Ayat 16. Sekarang ayat ke-17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Semua orang yang ada di seputaran Betlehem Yerusalem yang mendengar berita yang dibawa oleh gembala, sebab gembala menyampaikan berita peristiwa kelahiran Yesus. Hanya dengan gembala-gembala yang sederhana yang tinggal di padang, tapi mereka dapat membawa dampak yang ada di Betlehem dan sekitarnya. Saudara, mari kita mau menjadi seperti gembala-gembala. Untuk kita berdampak, kita nggak perlu terlalu muluk-muluk, ya. Seringkali ada orang untuk mencapai sesuatu dengan cara biar menjadi majelis, nggak penting itu, saudara. Kita apapun kita adanya, biarlah kita mau menjadi berkat dan mau berdampak, saudara. Itu penting, saudara. Nah, dalam ayat 17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maria dia renungkan itu. Luar biasa. Luar biasa kabar kelahiran Yesus. Dan gembala-gembala melanjutkan, menyampaikan, memberitahukan kepada semua orang yang belum mendengar berita kelahiran Yesus. Hari ini kita beritahukan kepada orang-orang di sekitar kita, saudara kita yang mungkin hari-hari ini mereka dalam keadaan lemah iman. Beritakanlah berita yang menyejukkan, berita yang membuat mereka termotivasi, berita yang membawa mereka bangkit lagi. Jangan sampai, saudara, kita orang Kristen, contoh saja, kita datang kepada orang sakit, orang sakit itu bukan malah sembuh, tambah parah. Kenapa? Karena kalau waktu kita datang, kita tidak membawa berita Yesus. Ketika kita datang kepada orang sakit, kita bilang apa? Kemarin juga saya baru habis melayani, ada yang meninggal ini. Jangan bilang begitu, saudara. Dia bukannya tambah sehat. Bawalah berita tentang Yesus. Apapun penyakitnya, katakan Yesus itu berkuasa, Yesus itu ajaib. Katakan Yesus yang kita sembah dapat melakukan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Jangan saudara-saudara orang udah susah kita bikin susah. Kenapa? Karena berita kita tidak seperti berita gembala. Dia udah susah kita bilang, habis kamu sih, lo rasain kamu kan udah ganti, saudara. Belajar seperti gembala, bawa berita yang membawa orang yang dari susah menjadi senang, dari yang berduka cita menjadi bersuka cita. Itulah berita yang kita harus bawa kepada semua orang, supaya orang yang mendengar berita yang kita bawa, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam pergumulan ada kelegaan. Supaya apa? Kita berdampak. Ada dampak, saudara, seperti gembala-gembala menggemparkan. Tapi menggemparnya yang positif tentunya. Menggemparkan yang berdampak positif kepada banyak orang. Itu kita harus bawa, saudara. Itu kita harus bawa. Dan coba kita lihat di sana. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Semua menjadi heran. Saya percaya kata heran di sini bukan heran yang aneh-aneh, tetapi ada sesuatu yang belum pernah mereka dengar selama ini. Mereka belum pernah. Saudara-saudara, Maria juga saya baca dalam Injil Lukas juga.
pada waktu dia mendengar berita dari malaikat Gabriel atau terjemahan malaikat Jibril, firman Allah berkata yang tadinya juga Maria dalam ketakutan. Aduh, ada apa ini? Ya, sebab ketakutan daripada Maria adalah itu yang saya sudah kemukakan tadi, menyangkut hukum yang berlaku di tengah-tengah bangsa Yahudi. Ingat, kalau misalkan waktu itu, ya, ini contoh saja, ya, ini saya hanya buat contoh. Waktu itu Yusuf katakanlah benar-benar seperti yang dijelaskan dalam Injil Matius, mau menceraikan, walaupun masih bertunangan, mau menceraikan, sebab hukum orang Yahudi dengan kita berbeda. Kalau menikah baru dengan istilah adat bercerai, tapi hukum orang Yahudi beda. Nanti satu saat saya akan jelaskan kamu lewat itu mengenai urutan-urutannya sampai di pertunangan dan sampai di pernikahan. Beda dengan itu. Jadi orang Yahudi itu bertunangan itu kalau misalnya mau putus, ya kalau kita bilang punya istilah ya, karena kita mungkin punya pengalaman seperti itu. Kalau di kita kan cuma istilah, wah, orang udah putus, udah. Tapi kalau mereka tidak, sudah. Itu ada pakai istilah yang mereka pakai perceraian. Karena hukum mereka kuat sekali. Nah, makanya Maria ketika diberitahukan oleh malaikat Jibril, malaikat Gabriel, bahwa dia mengandung, itu ada secara manusia ya, ada perasaan takut dan khawatir. Kenapa? Karena itu seandainya Yusuf tidak mau mengaku dan betul-betul seperti di Matius akan mencari, itu aib bagi Maria. Itu persoalan. Dan orang Yahudi tahu sendiri, kalau itu ya mereka masih berlaku hukum waktu-waktu itu masih berlaku Torah. Ya, kita tahu untuk yang diberlakukan bahwa ada istilah dipotongnya dan sebagainya, tangannya dan sebagainya. Itu memang berlaku. Maka inilah yang menjadi beban moral dari seorang Maria. Tetapi juga firman Tuhan bukan cuma datang kepada Maria, tapi berita ini juga datang kepada Yusuf. Berita tentang benih kandungan yang ada di Maria bukan cuma datang kepada Maria, tapi firman itu juga datang kepada Yusuf. Dan pada waktu itulah Yusuf bersedia tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Seperti itu. Jadi perasaan takut Maria bukan karena takut dia ada malaikat, bukan. Ada ketakutan itu tadi. Kalau sampai dia benar-benar seperti yang dikatakan malaikat, dia mengandung, terus Yusuf istilahnya saya seperti di bahasa ini menceraikan, waduh, gimana nanti posisi saya? Nah itu maksudnya. Nah, itu sebab dia tahu hukum undang-undang yang berlaku, dia ketat sekali. Ya. Itu ketat sekali. Ya. Saya juga suka bertukar pikiran dan suka dengar ya. Karena kita kan di Indonesia berbagai suku dan kebudayaan. Nah, saya sudah sedikit banyak tahu ya kebudayaan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Ya, terlebih untuk pernikahan. Nah, terus yang pernah saya dengar begini, Pak Pendeta, kenapa dari kami orang Sumatera, kalau mulai dari pertunangan harus menghadirkan seperti istilah mereka ya, hula-hula dan sebagainya, hak yang dihormati ya Pak ya. Kenapa? Karena nanti kalau mereka istilahnya di tengah jalan, katakanlah ada sesuatu yang tidak cocok yang namanya, itu harus menghadirkan, nggak boleh sepihak mengatakan, oh sudah ya, iya, paling benar seperti itu. Nah, artinya apa? Mengundang semua pihak-pihak yang tadinya pada waktu dibuat kesepakatan, pada waktu juga nanti seandainya terjadi gitu, undang lagi mereka. Dan ini harus ada persetujuan pihak-pihak yang undang. Makanya ini itu tidak mudah. Oh, jadi banyak tahu saya sih, ya. Oh, begitu. Oh iya, nggak mudah. Itu harus dipanggil semua yang terlibat pada waktu awal. Nah, kalau juga memang ada terjadi, diundang semua. Nah, itulah yang membuat sehingga susah. Dan itu pun harus mendapat nasihat berjilid-jilid dulu. Mungkin dari yang si opong ini, begitu katanya. Dinasihat dulu, baru ambil keputusan. Oh, sudah. Jadi saya banyak tahu dari situ ya, istilah-istilah yang dipakai dalam hukum apa ada. Dan saya melihat itu, wah bagus. Ya, saya bukan orang Sumatera, wah kalau yang begini bagus. Artinya tidak semudah itu. Sudah. Oh iya, saya dengar ya. Ya di sini juga ada Ibu Mei ya, betul seperti itu ya. Ya, artinya tidak mudah. Jadi kami orang itu kalau sudah ibadah sudah mengambil keputusan untuk menikah, nah itu tadi
sudah tahu aturannya. Jadi kalau di tengah jalan nanti ada gimana-gimana, sudah tahu aturannya. Ketat sekali, nggak sembarang untuk semudah kita benar itu. Nah, dihukum juga di orang Yahudi begitu ketat. Masih yang kita orang bilang masih patokan pertunangan, itu pun bagi mereka itu sudah dalam istilah itu sudah, kalau misalnya mau putus itu bukan lagi bilang wah kami putus cinta, tidak, tapi perceraian. Itu dalam pengertiannya. Nah itu sudah, jadi saya hanya kasih sedikit pengetahuan seperti itu, tapi untuk membahas khusus itu tidak dalam kesempatan ini. Nanti satu saat saya akan bahas itu, karena nanti itu akan menyangkut kepada pernikahan kita nanti dengan Yesus, ada hubungannya. Jadi terpisah, saya akan bahas itu. Terus, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Apa yang didengar langsung oleh gembala, apa yang dikatakan kepada gembala, persis yang mereka saksikan, tidak lebih, tidak kurang. Akurat sekali, ya. Berita yang dikatakan oleh malaikat dan fakta yang mereka saksikan di palungan itu tidak berbeda, tidak ada bedanya, persis. Dan saudara-saudara, Alkitab berkata, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Apa maksudnya? Saudara, kalau hari ini kita sudah menerima kabar peristiwa kelahiran Yesus, biarlah pada waktu kita pulang ada pujian yang terus kita naikkan kepada Tuhan. Ada pujian yang kita terus katakan, Tuhan terima kasih, hari ini Engkau lahir dan Engkau juga ada dalam hidup pribadi saya. Kita harus berkata, kita harus sampaikan itu kepada Tuhan. Kita harus sampaikan terima kasih, sebagaimana para gembala-gembala mendapat berita, mendapat kabar baik, mereka tidak lupa untuk memuliakan Tuhan. Hari ini tidak ada lain yang bisa kita buat selain kita berkata, Tuhan terima kasih. Kalau kami sekeluarga ada, kami menyaksikan, mendengar kabar keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, karena betapa luar biasa Engkau Tuhan, betapa ajaib Engkau Tuhan. Hari ini naikkanlah pujian kepada Tuhan, bagaikan gembala-gembala. Mereka tidak berkata, oh kalau bukan kami yang memberitakan, kalian tidak akan mendengar. Tidak. Mereka tahu, ketika mereka mendengar, mereka tahu sumber berita itu dari mana. Mereka tahu sumber berita itu dari Tuhan. Makanya mereka juga harus memuji Tuhan. Hari ini tegas saya katakan, kalau kita dipuji orang, saudara jangan langsung tolak, oh ya, tapi katakan terima kasih. Biarlah segala hormat, semua itu untuk hormat dan kemuliaan Allah. Artinya begini, saudara terima tapi saudara tidak ambil. Saudara terima dan saudara katakan, Tuhan ini pujian, ini bukan punya saya. Kalau ada orang yang puji, engkau katakan terima kasih, tetapi segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan, karena itu milik Tuhan, bukan milik kita. Supaya kita tidak dikategorikan pencuri seperti Lucifer. Dosa Lucifer bukan membunuh, dosa Lucifer bukan berzina, dosa Lucifer cuma satu, mencuri, mengambil pujian dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Aku mau, Tuhan punya, dia mau, saudara. Kan itu dosanya. Banyak orang suka tanya loh, yang mungkin belum mendengar secara detail atau belum tahu secara, kok bisa ya? Sudah, makanya seringkali orang kan suka bilang begini, artinya sudah banyaklah saya dengar dengan kata-kata dengan telinga saya sendiri. Jadi saya bisa mengekspresi, belum tuh malaikat saya, daripada saya belum malaikat. Jangan salah, jangan sebut-sebut mau malaikat. Malaikat juga bisa jatuh dalam dosa. Siapa bilang itu malaikat bisa jatuh dalam dosa? Lucifer itu bukan malaikat. Orang bilang malaikat cuma tinggal di pojok-pojok mana? Itu penjaga arasnya Allah. Dalam Alkitab hanya ada 3 nama malaikat yang disebut. Lainnya yang disebut malaikat-malaikat. Tapi nama cuma 3. Sudah baca Alkitab apa yang disebut? Lucifer,
Mikael, Gabriel atau Jibril? Kenapa? Ini malaikat memiliki tugasnya masing-masing. Tapi Lucifer tahu saudara, itu penjaga tahta di mana Allah berada. Dia penjaganya, dia menaunginya, dan dia pemimpin biduan surga. Dia yang memimpin semua, membawahi semua malaikat yang memuji dan menyembah Tuhan surga. Tinggi kedudukannya. Tapi yang saya bilang tadi, aku mau. Makanya saya katakan, kalau kita ada orang memuji kita, jangan langsung, tidak. Mungkin dia mengekspresikan apa saja, tapi katakan, waduh, si Bapak Anu katakan, waduh, puji Tuhan, segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan. Jangan ambil, sebab itu bukan bagianmu, itu bagian Tuhan. Amin. Itu bukan punya kita. Pujian, hormat, kemuliaan itu bukan punya kita, itu punya Tuhan. Natal, sentral Natal adalah Yesus, bukan saya, bukan saudara. Sentral kita adalah Yesus. Makanya seperti yang saya katakan tadi, saya agak sedikit tidak suka ya, kalau dalam suasana atau dibuat suasana seperti di bioskop, terus kita jadi orang penonton, terus yang di depan petang-petang seolah-olah mereka menjadi tontonan kita, dan di depan mereka seperti menunjukkan bahwa dia ini, akhirnya begitu orang pulang nggak kedengaran nama Yesus. Waduh, itu anak muda ini ya, waduh, si anak ini ya, si ini ya, nama Yesus pulang nggak kedengaran. Hari ini engkau pulang, kalau kita tentang Yesus, haleluya. Kalau Yesus itu hebat, Yesus itu luar biasa. Katakan kepada orang, Yesus itu sumber berkat, Yesus itu penyembuh, Yesus itu memberi sukacita, Yesus itu memberi damai sejahtera. Bawa kabar itu saudara, jangan bawa berita orang. Saudara, kita memuji-muji orang aja nggak boleh, apalagi menjelek-jelekan orang, lebih parah lagi itu saudara. Amin. Ini agak berat ini. Amin. Amin. Memuji-muji orang aja kita tidak boleh, apalagi menjelek-jelekan. Karena yang patut dipuji kata kita hanya Tuhan yang patut dipuji. Jadi orang nggak patut dipuji. Terus ada apa ini waktu dia mendoakan ada mujizat? Oh memang nggak? Oh, enggak. Dia itu cuma kasarnya orang bilang kalau dirinya itu kulinya Tuhan. Hamba-hamba Tuhan itu cuma hambanya, pembantunya Tuhan. Nggak ada hebatnya. Hebatnya siapanya Tuhan hebatnya. Kalau ada hamba Tuhan yang sepertinya mengharap-harapkan itu, berarti dia belum bertobat, dia belum tahu kebenaran firman Tuhan. Itu pastinya. Kalau ada hamba Tuhan di luar sana yang keberatan, panggil, datang menghadap saya jelaskan firman Tuhan. Oh nggak pendeta, itu dok, nggak mau apapun depan belakangnya, bawa sini, saya ajarkan firman Tuhan. Karena Alkitab yang mengajarkan hal itu. Sebab pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yohanes berkata, Tuhan yang bertambah-tambah, Tuhan yang semakin besar, aku ini semakin kecil, aku ini semakin berkurang-kurang, karena hanya Tuhan yang layak bertambah-tambah. Saya pernah katakan lagi, seringkali dalam pamper saudara, benar-benar di pimpin, haleluya, tema Yesus hurufnya mirip seperti ini, tapi pembicaraan seperti di gereja. Nabi sampai kita nggak baca, saking kecilnya. Tapi si pembicara, waduh, apalagi ada dokternya, wah digede-gedein lagi apalagi. Pertanyaan saya, yang dibesarkan itu siapa sih? Yang kita mau datang sanjung itu siapa sih? Yang kita mau datang nyembah-nyembah itu siapa sih? Kita ini bukan penyembah orang. Kita ini bukan penyembah pendeta, tapi kita penyembah Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, kita ini bukan penyembah hamba-hamba yang dipercayakan Tuhan, tapi kita penyembah Raja di atas segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu dasar kita ada di tempat ini karena kita mau menyembah Dia. Itu dasar kita ada di tempat ini. Dasar kita ada karena kita mau sembah Dia. Kita mau puji nama Tuhan. Haleluya.